Selamat malam, Shalom. Saya senang di awal tahun ini kita bisa sama-sama datang ke rumah Tuhan, kemudian mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap kita dan akan menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, 2026. Siapa yang bersyukur untuk tahun ini? Puji Tuhan, kita sama-sama bersyukur ya. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan belajar dengan satu tema adalah Allah sumber kedamaian. Diambil dari Mazmur 120, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan yang ada pada diri kita, meskipun saya juga membantu untuk bisa ditampilkan. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang keganjil, dan kemudian Bapak Ibu semua ayat yang genap, yang kedua, begitu seterusnya. Enggak panjang. Mazmur 120 ini enggak panjang, hanya ada 7 pasal. Oke, kita akan baca. Mazmur 120. Nyanyian ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Apakah yang diberikan kepadamu? Dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Celakalah aku, karena aku harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Kita akan baca bersama-sama. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Mazmur 120. Mazmur 120 sampai 134 ini adalah kumpulan nyanyian ziarah. Kalau kita mendengar kata ziarah, biasanya kita akan kontaknya kemana? Ke pemakaman. Oke, ziarah. Kamu mau kemana? Ziarah. Pasti pikiran kita, yuk mau ke pemakaman, ya. Tapi kumpulan mazmur yang dinyanyikan, ini adalah kumpulan mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Ketika dia katakan nyanyian ziarah, sebenarnya orang-orang Israel ini di dalam perjalanan untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Jadi kata ziarah bagi orang Israel adalah beribadah kepada Allah. Dan di dalam Mazmur 120, tadi kan ada ya kumpulan ya, 120 sampai 134. 120 ini adalah nyanyian pertama yang mereka nyanyikan di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Ya, nyanyian pertama. Dan Mazmur ini juga dapat menggambarkan perjalanan hidup kita sebagai umat Allah. Di tahun yang baru ini, 2026, kita mulai boleh dikatakan sedang beribadah kepada Tuhan. Nah ini ya, dapat juga dikatakan, maka itu kita tepat sekali kalau kita di awal tahun ini, di pertengahan minggu ini kita memulainya dengan Mazmur 120. Saudaraku, kita hidup di dunia ini semakin bising ya. Artinya bising bukan karena suara, berisik gitu loh. Tetapi oleh karena banyak kebohongan, banyak sekali konflik, terus adanya kelelahan jiwa, dan masalah-masalah di sekitar kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali, bukan? Banyak. Bahkan kita bisa melihat atau diri kita sendiri itu terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya letih di dalam. Mazmur 120 ini membuka rangkaian dari nyanyian ziarah bukan dengan kemenangan, bukan dengan sorak-sorai,
tetapi dengan teriakan kesesakan. Begitu sesak. Kenapa? Karena kita lihat dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Kita hidup di dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan di awal tahun ini pun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan tepat sekali kalau kita bisa di awal tahun ini, kita tidak sedang bersorak-sorai, tapi sesungguhnya sedang berteriak di dalam kesesakan kita. Dan sangat penting sekali bahwa perjalanan iman selalu dimulai dengan kejujuran di hadapan Allah. Iman tidak dimulai dari kekuatan kita, tetapi dari keberanian untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 120 ayat 1, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dan di dalam Mazmur 120 ini kita dapat belajar setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, kesesakan adalah tempat awal pertemuan kita dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah. Pemazmur tidak menyangkal keadaan dirinya. Oh, semua baik-baik aja. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Ya, biasa kalau kita ditanya ya, begitu datang ke gereja, padahal di rumah udah capek. Bagaimana keadaanmu, Bu? Jawabnya apa? Baik-baik saja. Ya enggak? Semua baik. Semua menyenangkan. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Permisi tanya, siapa di sini? Jawabannya gini, kalau iya, angkat tangan kanan. Kalau tidak, angkat tangan kiri. Ya. Siapa di sini yang mau hidup di dalam dunia ini lama? Oke. Lama. 50 tahun lagi. Oke. Silakan. Siapa di sini yang tidak mau untuk hidup 50 tahun lagi? Oke. Terima kasih. Yang nggak angkat tangan saya pikir nggak mau hidup. Ya. Kan pilihan itu ada sebenarnya pada diri kita. Kenapa? Karena situasi, karena kesesakan. Dan dengan jujur pemazmur katakan di awal-awal bahwa celakalah aku. Di ayat yang kelima, celakalah aku. Artinya iman yang sejati itu bukanlah iman yang berpura-pura kuat. Tuhan, aku tuh gak kuat. Jalanin hidup 50 tahun lagi. Tahun ini aja kita gak tahu bisa lewat apa enggak. Ada yang berani bilang tahun ini kita akan tetap hidup? Gak ada yang berani. Siapa yang bisa menjaminnya? Gak ada. Tapi dari 120 ini kita belajar bahwa iman itu harus berani jujur di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita berpikir bahwa yang namanya orang Kristen itu tidak boleh ngeluh, gak boleh merasa lemah. Lu gak beriman lu, gak ada Tuhan. Kita takut. Padahal sesungguhnya kita dalam kondisi seperti itu. Dan Alkitab menunjukkan Allah justru mendengar. Allah mendengar seruan orang yang terhimpit. Tuhan dengar. Tuhan gak menolak. Dan Tuhan gak menolak orang lemah. Tuhan tidak menolak hati yang hancur. Di dalam kesesakan itu tempat kita bisa bukan mengandalkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh bisa bersandar pada Tuhan. Inilah awalnya. Seharusnya kita datang sama Tuhan di awal tahun ini. Tuhan, tolong saya.
Jangan tunggu kuat untuk datang bisa berdoa. Jangan. Dalam hidup saya kadang-kadang, dan kalau saya bisa hitung hampir tiap hari saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Hanya itu. Tuhan tolong. Dan kita percaya. Dua kata, Tuhan tolong. Dia dengar. Dia dengar. Dia dengar. Yang kedua, hidup di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Pemazmur ini sedang mengeluh kalau kita lihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Pemazmur mengeluhkan bahwa adanya lidah dusta, perkataan tipu daya, orang-orang yang membenci damai. Ini sangat relevan bukan dengan keadaan kita? Jadi orang jangan terlalu baik. Makin lu baik, makin lu diinjak orang. Jangan terlalu baik. Ada kata bahwa orang sekarang memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingannya diri sendiri. Ada juga kesempatan untuk membenarkan dosa. Ada juga orang-orang yang memusuhi orang yang memilih untuk hidup benar. Tahu kenapa lu lebih susah daripada gua? Karena lu orangnya jujur. Lu baik sih. Papa saya mati muda. Dan saya dapat katakan dia ada orang baik. Makanya itu katanya, jadi orang jangan terlalu baik. Umurnya pendek. Bener gak? Tapi kenyataannya kita banyak menemukan orang-orang baik, umurnya pendek. Jadi kalau ditanya mau jadi orang baik apa orang jahat? Kita mau jadi orang benar, ya. Dan sebagai orang yang percaya, orang benar, kita sering merasa nggak cocok ini. Hidup tuh nggak cocok dengan kita. Kita tuh berasa sendirian. Kita juga merasa lelah. Harus melawan perkataan-perkataan teman dekat kita. Yang berkata lu terlalu bodoh, lu kayak malaikat. Baik banget. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah itu melihat. Allah itu menopang umatnya. Allah itu ada di pihak kita. Tugas kita bukan membalas. Tugas kita bukan kompromi. Tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Itu tugas kita. Di dalam dunia yang penuh sesak ini. Yang ketiga. Kita adalah peziarah. Bukan penduduk tetap. Kita ini seorang musafir. Kita itu cuman numpang lewat. Kita itu tamu di tempat ini, di dunia ini. Di ayat yang kelima dari Mazmur 120 dikatakan, aku tinggal sebagai orang asing di Mesek karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Mesek adalah suatu tempat ya di Turki Utara, daerah itu jauh dan terasing dari orang-orang Israel. Dan sedangkan Kedar itu adalah gambaran suku-suku pengembara. Dan sebagai seorang pengembara atau kelompok pengembara, mereka nggak punya tempat tinggal tetap. Dan mereka sebagai sekelompok orang yang terkenal kelompok yang barbar. Artinya ganas. Artinya suka berperang, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan di antara mereka. Jadi dapat dikatakan Mesek dan Kedar ini melambangkan tempat asing, tidak ramah, dan tidak damai juga. Dan ini mengingatkan kita bahwa rumah kita yang sesungguhnya bukan ada di sini. Kita cuma numpang, ya, numpang. Di sini siapa yang nggak punya tempat rumah tinggal sendiri, masih ngontrak? Oke.
Yang namanya rumah kontrakan itu bisa sewaktu-waktu diusir atau pindah sendiri, bukan? Yang namanya rumah kontrakan itu selamanya itu bukan punya kita. Kita tidak akan tinggal selamanya di sini. Sama seperti tadi ketika ditanya, siapa di sini yang mau lama di sini? Selama-lamanya yang kita mau hidup, enggak mungkin bisa selamanya. Kekal di dunia ini enggak mungkin. Dan perjalanan kita di dunia ini cuma sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sejati. Bukan. Dunia yang gak baik-baik saja ini bukan tempat tinggal kita. Dan seharusnya ini adalah kesadaran buat kita bahwa pertanyaan, so di mana tempat tinggal kita yang sesungguhnya? Yaitu bersama dengan Tuhan, dan ini menjadi suatu kegembiraan buat kita. Rumah kita yang sesungguhnya itu bukan di sini, yang gak baik-baik saja. Rumah kita yang sesungguhnya ada bersama Tuhan, di mana ada kedamaian, di mana gak ada ratap tangis, gak ada duka cita, ada kegembiraan. Ada satu kali teman saya bertanya, kalau kamu mau meninggal kapan? Saya bilang secepatnya. Secepatnya. Tapi kan lu belum merit. Jadi yang merit, jangan mati duluan. Rasakan bagaimana menderita, bukan ya? Bukan. Bagaimana bahagianya menikah katanya. Enggak ya? Tapi dikatakan bahwa ya mau berapa lama? Saya bilang secepatnya. Karena saya tahu kalau saya meninggalkan tempat ini, saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan setelah lebih lagi saya akan bertemu dengan Allah yang mengasihi saya. Saudaraku, kita adalah peziarah, musafir, bukan penduduk tetap. Ya. Kita adalah warga surga. Selanjutnya, yang keempat, memilih damai di tengah budaya konflik. Di Mazmur 120 ayat ke-7 dikatakan, aku ini cinta damai. Tetapi apabila aku berbicara damai, mereka menghendaki perang. Pemazmur enggak balas dengan kebencian, ia memilih damai meskipun dunia memilih perang. Damai itu bukan kelemahan, damai itu adalah pilihan iman. Dan Yesus Kristus menggenapi ini dengan sempurna. Dia hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang kacau, dunia yang berdosa. Tapi dia tidak berdosa. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan juga ia menanggung permusuhan. Ia enggak balas. Ia memikul salib supaya kita menerima damai sejahtera Tuhan. Supaya kita menerima damai. Hanya Kristus yang membuat ini sempurna, supaya kita memperoleh damai. Saudaraku, kita tinggal di dalam dunia yang enggak baik-baik saja. Bukan tempat yang aman,
bukan tempat yang tentram, bukan tempat yang damai. Dunia yang kita tinggali itu penuh dengan kekerasan. Dunia yang kita tinggalin itu adalah dunia yang kita sedang berusaha untuk tetap hidup di dalamnya. Dunia yang kita tinggalin ini penuh dengan permusuhan. Kita seperti sedang berperang di dalam dunia ini. Tapi di awal tahun ini, firman Tuhan dengan lembut datang menjamah kita. Di awal tahun ini, firman Tuhan datang untuk menguatkan engkau dan saya. Mazmur 120 ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan iman dimulai dengan kesesakan. Karena itu mari di awal tahun ini datang kepada Tuhan dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Mazmur 20 ini pun memberikan kita kekuatan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran Tuhan. Mazmur 120 ini pun diarahkan untuk setiap kita menuju damai. Saudaraku, di awal tahun ini, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Datang sama Tuhan. Cari sumber damai itu. Dengan firman Tuhan. Temui firman Tuhan setiap hari. Jangan lewatkan sumber damai itu. Supaya kita bisa melewati hari-hari yang berat ini. Dengan pertolongannya. Dan kalau hari ini di antara kita ada yang lelah, merasa terasing, dikelilingi oleh konflik, mari berseru kepada Tuhan. Dia mendengar, dia menjawab, dan dia akan menuntun kita sampai kepada Dia, menuntun kita sampai kepada sumber damai sejati itu. Mari kita sama-sama berdoa.